Halo, selamat datang kembali di Discipleship Journey. Ini adalah bab yang kelima di kelas Lead. Anda sudah siap belajar karena kita akan belajar bersama-sama dengan tema multiplikasi iCare. Kali ini akan dibawakan oleh Pastor Dodi Soekardi dari IFJ Manado. Mari persiapkan alat tulis menulis, buku materi Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa maksimal di dalam pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kita sekarang di bab 5 ya, mengenai multiplikasi iCare atau multiplikasi care group. Di bab ini kita akan breakdown menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama itu mengenai multiplikasi tanda hubungan yang berbuah. Yang kedua, iCare atau care group leader yang siap memultiplikasikan dirinya dan iCare-nya. Yang ketiga, struktur yang siap untuk multiplikasi. Dan yang keempat, yang terakhir, model pengembangan iCare dan anggotanya. Ya baik ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada saat ini, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami. Saatnya kami akan belajar bersama-sama Tuhan mengenai grow, mengenai iCare, mengenai bermultiplikasinya iCare. Tuhan mari tuntun setiap perkataan yang hamba-Mu ucapkan sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang menurut isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami semua diberkati, bagi kami semua Tuhan yang belajar bersama-sama untuk saat ini Tuhan. Tuntun kami semua, kami terima mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya baik ya, kita akan di bab 5 ini bicara mengenai multiplikasi care group ya, multiplikasi care group. Bermultiplikasi atau bertumbuh berkembang itu kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan untuk kita bertumbuh bermultiplikasi. Dari saat penciptaan saja ya. Saat penciptaan di Kejadian Tuhan mengatakan beranak cuculah, berkembanglah, kuasai. Jadi Tuhan menghendaki semua itu. Dan bahkan dikatakan aku akan memberkati. Aku akan membuat kau menjadi banyak, saudara. Itu adalah semua menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam dunia ini ada yang namanya sel hidup, saudara. Kita ini di dalam tubuh saya dan saudara itu memiliki sekitar 100 triliun sel-sel hidup dalam kehidupan kita. Dan mereka itu bertumbuh, berkembang, bermultiplikasi sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Nah, di saat sel ini mau bermultiplikasi, mereka itu mengalami pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan menjadi besar dan sel itu mengcopy DNA-nya sebelum dia bermultiplikasi, memecahkan diri. Dia mengcopy dulu DNA-nya dan akhirnya mereka memecahkan diri sehingga dia berkembang. Nah, fungsi seperti ini, cara seperti inilah yang akan kita pelajari bersama bagaimana kita bermultiplikasi di dalam iCare kita. Nah, kita masuk pada yang poin yang pertama tadi. Multiplikasi tanda hubungan berbuah, saudara ya. Tanda hubungan kita berbuah. Nah, saudara sudah siapkan materi saudara semua ya. Saya tahu kita memiliki materi. Dan yang poin yang ini mengatakan bahwa bermultiplikasi itu adalah sebuah tanda hubungan kita ini berbuah. Ya, artinya apa? Kita berhubungan, kita memiliki connecting ya. Nah, bukti bahwa hubungan ini baik, maka itu adalah ada bermultiplikasi. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan, makanya saudara iCare ya, adalah tempat di mana kita tumbuh bersama ya. Kita akan bacakan dulu ayatnya saudara. Ya, kita baca ayat dasar Alkitabnya yang pertama di Kisah Para Rasul. Ya, tadi ini terlambat saya baca ya. Kisah Para Rasul 9:31. Dikatakan di situ, selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan ini. Saya garis bawahi di sini ya. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa? Jumlah makin bertambah oleh pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki, Tuhan justru mensupport ya
Dia bukan cuma menghendaki, dia mensupport dalam pertumbuhan itu. Tapi kuncinya apa? Di sini dikatakan jemaat dibangun. Ya, jemaat dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Nah, kita IFGF sudah ada dalam tracknya itu bahwa kita memiliki iCare atau care group yang saudara sudah pelajari di bab 4 ya, bagaimana care group ini tempat kita bersama-sama ya, sebuah komunitas kecil, persekutuan kecil yang sama-sama kita saling belajar, saling bertumbuh, saling menguatkan untuk bertumbuh bersama. Dan saya yakin dan percaya di situ Tuhan bekerja. Dia akan memberikan pertumbuhan. Ya, kita ada hubungan. iCare berbicara mengenai hubungan ya antar sesama, antar keluarga Tuhan. Ya, karena gereja Tuhan adalah gambaran keluarga Allah ya, sama-sama dalam gereja itu. Nah, hubungan inilah ya yang Tuhan kehendaki. Pertumbuhan gereja, pertumbuhan kerohanian kita tidak lepas dari hubungan kita antar sesama ya. Sehingga Tuhan begitu concern mengenai itu. Akan dikatakan di poin pertama ini bermultiplikasi adalah tanda sebuah hubungan itu menjadi baik. Jadi kuncinya kita memiliki hubungan yang baik, karena hubungan itu sangat perlu, sangat penting ya, karena itu akan membangun kepercayaan ya. Waktu kita di dalam iCare, kalau hubungan kita tidak baik-baik saja, maka saling keterpercayaan tidak akan terbangun, keterikatan tidak akan terbangun. Karena akan saling curiga, ya saling bagaimana, kan karena hubungan tidak baik. Justru di dalam iCare inilah kita belajar bersama-sama untuk kita bisa membangun suatu hubungan. Ya, dan kepada saat ini nah kita akan belajar itu, saat ini kita mempelajari mengenai bermultiplikasi karena hubungan yang baik. Itu tadi yang pertama ya, paragraf yang pertama. Dan yang kedua dikatakan yang B ya, di bukunya, di B di materinya, iCare leader yang siap memultiplikasikan dirinya dan care-nya ya. Ini bicara mengenai care leadernya, pemimpinnya, leadernya di dalam care ini. Bagaimana sih ya leader yang siap bermultiplikasi? Ya, karena kita tahu bahwa iCare itu dipimpin oleh leader, katanya katakan iCare leader ya, care leader atau ICL, sebutannya seperti itu. Nah, seperti apa atau apa ya yang dikatakan bahwa leader itu siap untuk bermultiplikasi? Ya, yang satu ya, yang pertama, saudara Bapak Ibu sekalian bisa melihat di buku atau di materinya, katakan yang satu adalah care leader yang memiliki hati seorang murid. Ya, kita bisa baca itu ayatnya ada di situ. Di Yesaya 50 ayat 4 dikatakan memiliki hati seorang murid. Dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, dikatakan di sini memiliki hati seorang murid. Kenapa sih kalau memiliki hati seorang murid? Karena seorang murid itu yang rela untuk belajar dan diajar, saudara. Dikatakan rela dalam mata ini, kita benar-benar menyediakan waktu. Ya, seperti anak sekolah lah ya. Dia harus bangun pagi, ya apapun keadaannya dia harus bangun pagi dan dia pergi ke sekolah. Itu sebuah contoh kehidupan hari-hari. Nah, hati seorang murid ini benar-benar kita rela untuk diajar dan belajar. Karena kenapa? Kita memiliki waktu yang sangat banyak waktu yang dipakai untuk bekerja juga. Ya, selain kita ber-iCare, bergereja, kita di dunia marketplace, kita ada pekerjaan, kita mungkin sibuk dengan segala urusan kita, sehingga kita harus benar-benar menyediakan waktu untuk hal-hal seperti ini. Maka dikatakan, kalau kita tidak memiliki hati seorang murid yang mau belajar dan diajar, akan sulit, saudara. Karena kita akan banyak alasan untuk mengatakan tidak. Akan banyak alasan untuk kita mengatakan sebentar dulu, Jo. Karena kita tidak memiliki hati seorang murid. Maka dikatakan bahwa untuk menjadi
care leader yang siap bermultiplikasi, bahwa dia harus benar-benar memiliki hati seorang murid sehingga dia bisa fokusnya, ya, membagi waktunya, ya, membagi waktunya untuk kita ber-I-care, ya, untuk kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita di dalam gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana sih orang leader yang siap untuk bermultiplikasi? Dikatakan di situ, bersedia mengembangkan orang lain. Ya, kita baca ayatnya juga di 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam bersedia untuk mengembangkan orang lain. Katakan ini, kita bersedia untuk mengembangkan orang lain. Bagaimana kita bersedia untuk menuntun orang lain, ya, menjadi teladan bagi orang lain, mengarahkan bagi orang lain. Gitu. Ada pertanyaan, bagaimana sih caranya kita mengembangkan orang lain itu seperti apa sih awalnya? Bagaimana caranya kita memulai untuk mengembangkan orang lain? Saudara, awalnya, saudara, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sebagai leader, sebagai care leader atau sebagai ICL, saudara bisa memantau, mengawasi, melihat, ya, anggota saudara, potensi yang ada di anggota saudara, ya. Mungkin wah, si A ini suaranya bagus. Nah, saudara bisa tuntun dia, mengembangkan dia menjadi singer, bahkan menjadi song leader atau WL. Wah, ini cakap dalam berkata-kata, cakap ini. Saudara bisa mendeteksi dalam grup saudara potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota saudara. Nah, itu yang Anda support dan Anda tuntun, ya. Anda arahkan untuk lebih lagi, ya, mengarahkan dalam mengembangkan pribadinya itu. Potensi yang dia punya, saudara tuntun. Nah, itu sama seperti saudara membukakan pintu bagi dia untuk masuk dan dia bisa melayani lebih lagi pada orang lain. Nah, inilah care leader yang bersedia mengembangkan orang lain. Dia memberikan waktunya, ya, dia mengobservasi, ya, melihat anggotanya, dan dia melihat potensi-potensi yang ada, dan dia menuntun, menjadi teladan, menjadi panutan, mengarahkan kepada yang lebih baik lagi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga lagi. Dan yang ketiga, ya, kita baca, bersedia melatih orang lain. Nah, ini mengembangkan dan melatih hal yang berbeda, saudara. Melatih itu saatnya Anda memperlengkapi orang tersebut. Di saat tadi saudara sudah mengembangkan, sudah melihat potensi orang tersebut, dan saudara mulai mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik, hal yang baik lagi, dan saudara mulai saatnya mentraining dia, memperlengkapi dia untuk langkah yang lebih lagi. Nah, di sini ada cara untuk kita mentraining orang, ya. Yang pertama, ya, dikatakan I do, you watch. Ya, dikatakan kita mengobservasi. Jadi di saat kita melakukan pelayanan, di saat kita melakukan suatu pelayanan dalam iCare, biarkan dia melihat apa yang kita kerjakan, ya. Dia belajar dengan melihat, ya, melihat Anda, ya, melakukan kegiatan pelayanan itu. Itu yang dikatakan I do, you watch. Nah, setelah itu nextnya I do, you do. Kita berkooperasi, kita bekerjasama. Anda melakukan, orang yang Anda lagi didik juga sama-sama melakukan hal yang sama, sama-sama melayani, kita berkooperasi bersama, yaitu. Dan next setelahnya lagi dikatakan you do, I watch. Jadi kita mulai mendelegasikan, ya, mendelegasikan biar dia melakukan. Kita yang melihat dulu. Kita melihat kalau ada hal yang kurang, kita bisa tambahkan. Kita bisa menasehati. Nah, itu you do, I watch. Dan yang terakhir, I send, you go. Ini mengatakan bermultiplikasi. Inilah yang katakan sudah memecah tadi. Seperti tadi sel yang mengatakan sebelum dia memecahkan diri, dia berkembang dulu besar, sel ini menjadi bagus besar,
dan sel ini mulai mengcopy DNA-nya setelah menjadi 2 dan dia memecahkan. Inilah bermultiplikasi. Hal yang sama. Apa yang kita lakukan ya, saudara melakukan dulu, orangnya melihat, ya setelah itu bekerja bersama-sama, dia yang kerja, kita yang memantau, dan yang terakhir kita sudah bisa bermultiplikasi. Dan iCare itu bisa bermultiplikasi dengan DNA yang sama, ya seperti tadi sel tadi itu. Nah itu yang keempat, saudara, yang keempat yang D ya, dan yang keempat, saudara, Anda adalah termostat bagi iCare Anda. Termostat, saudara, bicara mengenai termostat. Termostat itu sebuah alat yang ada di pendingin ya. Kalau AC atau kulkas, freezer itu ada alat yang namanya termostat. Kita contohnya di kulkas lah ya, mesin pendingin yang ada di rumah-rumah. Kulkas itu ada namanya alatnya kecil namanya termostat. Termostat ini untuk mensetel waktu Anda membeli kulkas itu memiliki suhu antara 6 derajat sampai 8 derajat. Ya, itu suhu kulkas. Jadi termostat ini disetting pada suhu 6. Ya, contohnya itu suhu 6 aja. Waktu kita colok tuh kulkas, dia mulai mendinginkan itu kulkas. Nah, setelah suhunya tercapai seperti yang diinginkan 6 derajat, maka termostat itu akan memberitakan untuk mati, teks. Mesinnya mati, pendinginnya itu. Meskipun kita dicolok terus, itu cuma kipas saja karena mesin yang memproduksi dingin itu berhenti. Nah, di saat nanti suhunya mulai naik lagi memanas, 8, 10, dia akan hidup lagi termostatnya. Nah, demikian dengan ICL, Care Group. Kita ini termostatnya. Keadaan hati kita itu bisa mempengaruhi iCare kita. Saat mungkin kita lagi tidak baik-baik atau lagi galau, itu akan sangat mempengaruhi iCare. iCare-nya juga akan ikut loyo, saudara. Kemungkinan akan bisa seperti itu. Jadi Anda ini adalah termostat dalam iCare. Ya, apa yang kita lakukan itu bisa berpengaruh dalam iCare ini. Nah, sekarang kebalikannya. Di saat Anda pengen iCare Anda itu hidup bermeriah, ya kita meriahkan bersama. Kalau Anda ingin iCare-nya bertambah jiwa, ya kita mencari jiwa. Itulah namanya fungsi termostat itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kehendaki, itu yang akan yang kita lakukan lebih dulu. Ayatnya mengatakan seperti ini. Di firman Tuhan di Matius 5 ayat 14 dan 15 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itulah dikatakan di situ bahwa kita ini adalah garam dan terang, ya. Kita ini bisa merubah suasana. Ya, garam bisa merubah sebuah masakan yang tawar menjadi gurih. Ya, terang bisa menerangi kegelapan. Itulah kehidupan kita. Ya, di dalam iCare, komunitas yang Tuhan percayakan kita gembalakan, Tuhan percayakan kita memimpin sebuah iCare, Anda sangat menentukan keberadaan iCare itu karena kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Ya, baik, kita masuk lagi yang ketiga dari paragraf yang ketiga, yang ke-C, yaitu struktur yang siap untuk bermultiplikasi. Struktur yang kuat untuk bermultiplikasi. Sangat penting ya, sebelum kita mempersiapkan pertumbuhan itu, sebelum kita waktu kita menyongsong pertumbuhan itu ya, kita harusnya mempersiapkan dulu strukturnya, fondasinya harus kuat. Ya, karena di sebuah perusahaan pun kalau dia akan mengembang buka cabang, otomatis dia akan membuat strukturnya jelas dulu supaya tidak terjadi miskomunikasi, misleading ya, hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga harus memiliki
struktur yang kuat. Jangan sampai nanti ditemukan, aduh kenapa kamu begini? Saya tahu, saya kok dia yang suruh. Dia kok yang suruh saya kok cuma mengikuti ini. Padahal garis komando harus tepat. Makanya dikatakan kita harus memiliki struktur yang kuat ya. Di dalam iCare, gereja kita juga kita memiliki struktur yang sudah sangat kuat, yaitu dari awalnya adalah senior pastor yang menjadi puncak kepemimpinan sebuah gereja, dan itu akan mendelegasikan kepada discipleship pastor, pastor DJ, yang akan diwakili atau ditunjukkan kepada koordinator care group, ya, koordinator care itu yang akan mengatur, mengkoordinir semua itu. Dan koordinator care akan dibantu oleh yang pertama adalah iCare coach atau pelatih care, yang iCare coach ini berfungsi untuk menuntun ya, untuk melatih, membimbing para leader-leader di bawahnya, para pimpinan-pimpinan care yang ada itu dibimbing atau diajari, dipantau oleh yang namanya care coach atau pelatih para leader. Nah, di bawahnya care coach itu ada yang dinamakan tadi iCare leader atau care leader atau ICL dulunya, dan sekarang dikatakan juga CTL. Dikatakan care leader ya betul. iCare itu yang memimpin kelompok-kelompok kecil itu. Inilah leader-leader yang memiliki iCare. Nah, ya, ini yang namanya ICL tadi itu yang akan mereka memiliki iCare. Dan di bawahnya ICL dia yang namanya core team leader, CTL. CTL ini adalah orang-orang pilihan daripada ICL yang akan dimuridkan, yang akan dipersiapkan menjadi leader, next leader berikutnya untuk bermultiplikasi. Ya, jadi di situ ada diagramnya, saudara yang bisa melihat dari senior pastor, discipleship pastor atau koordinator care, ada care coach, ada ICL dan CTL dan anggota paling bawah. Nah, di situ semuanya jelas harus kuat karena itu menyangkut garis komandonya ya, supaya waktu bermultiplikasi semuanya berjalan dengan baik. Di struktur harus kuat ya, saudara. Ya, next. Kita masuk kepada ya ini semua tentunya. Yang keempat ya saudara, model pengembangan iCare dan anggotanya. Model anggotanya ini adalah model atau bentuk pengembangannya seperti apa. Dikatakan ya, setiap care leader diharapkan dapat mengidentifikasi potensinya. Setiap care leader ya, bentuk model gini. Pimpinan leadernya harus bisa melihat ya, harus bisa melihat, mengidentifikasi potensi-potensi anggotanya. Tadi saya sudah sebut sebelumnya bahwa setiap leader itu harus tahu anggota ini kapasitasnya, dia harus tahu. Wah, ini orang ini berpotensi seperti apa, Jadi kita bisa melist down. Di situ ada chart ya yang kita bisa mengisinya. Setiap anggota kita bisa mengidentifikasikan. Kita harus bisa membentuk dan menuntunnya, mengarahkannya untuk bisa menjadi the next leader ya. Dan ini yang harus para iCare bisa, para leader care bisa menerapkan, memonitor ya perkembangan pertumbuhan anggotanya. Ya, bisa di encourage ya, didorong, ayo ikut grow ya, untuk diajar, diperlengkapi, di grow ya. Itu dari care itulah ya, dari care leader itulah yang berinisiatif untuk menuntun anggotanya, mengarahkan anggotanya ya sesuai dengan apa yang dilihat, mengidentifikasinya. Mungkin bisa melayani jadi singer, melayani jadi musik, itu lahir dari care. Care tempat melahirkan pelayan-pelayan yang tangguh, jadi pelayan-pelayan yang memiliki budaya gizi yang kuat, IFC yang kuat ya, sehingga dia bisa melayani dengan hati yang benar, saudara ya. Leader bisa mengarahkan, kamu bisa pelayanan dalam mungkin greeter, aser, ya di the box itu, gabung sama the box,
menjadi singer, menjadi worship leader ya. Itulah ya model-model yang bisa diterapkan ya. Di situ ada chart scroll-nya, sudah bisa melihat dan mempelajari bersama ya. Di materi sangat jelas ya, saudara bisa belajar di situ fungsi daripada ICL, iCare Coach, iCare Leader, dan CTL, dan struktur organisasinya, dan chartnya semua ada di materi. Ya baik, itulah ya, itu bab yang kelima mengenai multiplikasi care. Amin. Tuhan Yesus memberkati, ya kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang telah kami ikuti bersama. Mari Tuhan, Kau yang menghidupkan pelajaran ini dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dituntun, disertai, diberikan hikmat dalam kami melangkah, mengambil keputusan demi keputusan di dalam pelayanan kami mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau beri bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.